dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Jangan orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan, hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu, dan kamu telah menjadi penurut bagi kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kami telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Seorang dari mereka, yakni ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Horas Madila. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap bahwa kita semua di rumah kita masing-masing ada hewan piaraan. Ada mungkin ayam, ada entok, ada anjing, ada binatang lugu, dan mungkin juga ada yang dari antara kita memelihara binatang yang liar. Apakah itu ular, apakah itu biawak, dan seterusnya. Barangkali kita mungkin bertanya, kenapa orang bisa memelihara hewan? Tentunya pasti kita punya kasih sayang kepada hewan yang kita jaga. Buktinya apa? Hewan itu kita berikan makanan secukupnya. Bahkan kalau hewan itu sakit, kita obati. Kalau hampir mati, kita juga hampir menangis kadang-kadang. Misalnya kalau kita punya anjing yang sangat jinak, yang menjaga kita, menjaga rumah kita, menjaga kebun kita. Intinya apa? Karena kita punya hati, punya kasih sayang kepada binatang. Jadi kalau Anda merasa Anda tidak mempunyai kasih atau merasa kasihnya agak kurang, cintailah binatang. Coba kalau kita punya kucing, kita panggil namanya siapa? Si Manis. Manis, ini datang kan? Manis, sini, makan. Meow. Dari dulu kan? Berarti binatang pun yang tidak punya akal budi ada juga aspek kasih. Pertanyaannya, kenapa kita manusia ini yang sudah sempurna diberikan Tuhan, diberikan akal budi, diberikan hati, tapi kita masih kerap belum bisa memberikan kasih sayang kepada sesama manusia? Maka Allah tadi mengatakan, janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan. Jadi sekarang kasih itu diperluas maknanya oleh Tuhan kepada Israel. Kasih itu bukan lagi kepada orang sebangsa. Kasih itu bukan lagi kepada orang sesuku. Kasih itu bukan lagi kepada hanya anak-anak kandung saja, tetapi kepada semua orang, bahkan orang asing, bahkan orang yang tidak kita kenal. Israel diajari untuk tahu berterima kasih, karena mereka sudah lebih dahulu sebenarnya mengalami kasih dari Allah. Saudara sekalian, dalam Injil ini yang menjadi perhatian kita. Di dunia ini banyak kali peraturan.
Tapi Yesus membuat satu rumusan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Sebenarnya gak ada gunanya kita mengasihi Allah seolah-olah Allah butuh kasih dari kita, ya kan? Allah itu sudah sempurna, sudah maha agung, gak ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi karena Allah itu maha baik, Dia itu sungguh perhatian kepada kita, maka kita juga membutuhkan sesuatu untuk mengembalikan apa yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan tidak minta banyak, Tuhan hanya minta satu, yakni kasih. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Kenapa kita begitu susah saling mengasihi satu sama lain? Mengapa masih ada terus dendam dalam hati kita masing-masing? Mengapa kita masih mempersoalkan kekurangan orang yang pernah dilakukannya kepada kita? Ada seorang tokoh mengatakan, Hari Chan Delahi, ya. Dia bilang, semua kita pernah pengkhianat, tapi tidak sedikit juga di antara kita yang mau menjadi pahlawan. Kalau dibilang pengkhianat, kira-kira kepada siapa kita pernah pengkhianat? Siapa yang pernah atau sering kita khianati? Sudah kita katakan, iya tenang mau pos kokam. Kepada siapa, Bu? Siapa pasangan kita? Suami kepada istri. Datang suami kita bilangkan, orang mae, kolako. Kadang dia di luar tadi. Tapi meskipun begitu, suami yang mungkin pernah mengkhianati, suatu saat juga dia punya dorongan kerinduan untuk menjadi pahlawan bagi istrinya, bagi keluarganya. Perlu kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengingat kesalahan dan kekurangan orang lain. Ada gitu di satu gereja dan gereja ala-ala persoalan Saudi tuksanya di mana lalu gereja? Di mana? Mulai mana ke tempat jami? Mulai mana ke tempat panitia? Dan moral. Ayah kamu bawa sobat dia musuh ini. Musuh kemajuan. Istilah saya korupsi sakit tahu. Semua pernah, aku pun pernah, tapi kecil-kecil. Kenapa? Semua manusia punya dorongan untuk melakukan kesalahan. Yang perlu apa? Begitu kita sadar, bangkit, berusaha untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Sebelum waktu pembukaan ibadat atau misa, kita akan melakukan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan saudara-saudari sekalian. Di penutup dan bilang, saya mohon doa kepada Santa Perawan Maria, orang-orang kudus dan saudara-saudari supaya mendoakan. Jangan pernah menjadi tinggi hati, jangan pernah menjadi sombong, karena keberhasilan kita juga karena orang lain, karena doa orang lain. Ay mula-mula orang bodoh udah mati hamorom ni daw. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tua, gak usah kumpul-kumpulkan uang lah. Karena untuk semua ini, saya tunggu baru nanti biar kinai mati aku asalaman manok korpo. Apa dulu ini? Si pak, saya tahu tuh di bola kita. Kalau udah saya mana pindah dulu kan tahu. Saya sudah ada kondangan lebih pastor, yang lebih panen. Jadi ada ekonomi pastor ini mah. Iyo, kurang lebih soal beda. Holy manggil.
Terus itu macam berdahara tuh. Seliling nak panen kita kalau sebelum panen kan. Karena naik dono hanya hai grafik di kolektif. Orang ini naik dari bidang tinggi. Mana bro? Habis sekali pun naik. Sedangkan pun naik kan? Aman lah mau juga pak. Satu mau 5 kilo. Pas terus kita yudam. Ya kan? Mau 2 hari kita panen setahun. Mana kau pada 2 hari dapat si lehota tu? Akan PNS gaji 13. Mana kau lihat orang 50.000 hari penting? Ini so PNS. Bertunggu. Benar. Nah kalau ini saya masih bukan. Tapi yang nanti kasihlah Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Berarti semua itu kulit Tuhan. Baik nama jauh semua untuk kerajaan Allah dengan mewartakan Injil Allah di dunia ini. Jadi yang saya maksud ialah Tuhan Yesus tidak sulit. Dia hanya bilang, kalau kau mengasihi orang lain, kasihilah dahulu dirimu sendiri. Apa artinya? Kita menerima pribadi kita apa adanya. Kita menerima siapa kita. Maka dengan demikian kita bisa welcome, bisa terbuka kepada orang lain. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa sungkan, tidak ada rasa tinggi hati, tidak. Aku ini. Mari kita bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, semoga Allah Bapa melindungi mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan dan layak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang.